Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Senpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Senpo TV, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat Mas Arif. Mas Arif kabar gimana hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan keselarasan hati dan lisan. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, lisan adalah cerminan hati. Apa yang keluar dari mulut, seseorang seringkali menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Namun tidak sedikit orang yang pandai berkata baik di depan, tetapi berbeda ketika di belakang. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hati sekaligus menjaga lisan agar keduanya selaras dalam kejujuran dan ketulusan. Lalu bagaimana mewujudkan keselarasan itu dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang akan kita bahas sesuai dengan tema kita hari ini, yakni keselarasan hati dan lisan, yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Senpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah nikmat Allah terus mengalir kepada kita, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang keselarasan hati dan lisan. Bahwa sesuatu yang sangat vital bagi setiap kita umat manusia adalah hati dan lisan kita. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ala fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu bagus, maka yang lain anggota badan ikut menjadi bagus. Tapi wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau itu rusak, maka ya yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Kemudian lisan. Lisan ini sesuatu yang kelihatannya kecil bentuknya, tapi efeknya luar biasa. Dari lisan ini perkara haram bisa menjadi halal, sebaliknya perkara halal bisa menjadi haram. Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu dari bagaimana dia pandai menjaga lisannya atau tidak. Maka dengan lisan ini yang keluar ucapan, Rasulullah sampaikan juga dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairan, ucapkan ucapan yang baik. Atau kalau tidak bisa falyasmut, maka lebih baik diam. Lisan ini tadi saya katakan bisa merubah sesuatu yang halal menjadi haram, atau sebaliknya yang haram menjadi halal. Pria dan wanita yang sama-samanya orang lain akan menjadi halal, yang awalnya haram menjadi halal ketika sudah ada akad nikah dengan ucapan. Sang wali saya nikahkan, kemudian calon suami mengucapkan saya terima, maka yang haram bisa menjadi halal. Atau sebaliknya yang sudah menjadi suami istri, karena ucapan sang suami dengan ucapan talak atau cerai, yang dulunya halal akan berubah lagi, berpisah menjadi haram. Maka dalam Islam mengajarkan bagaimana kita menjaga keselarasan yang ada dalam hati ini dengan apa yang keluar dari lisan kita. Karena lisan ini ibarat
juru bicara dari hati kita, atau boleh dianalogikan lisan ini ibarat teko, tempat air minum. Kalau dituang kok keluarnya kopi, maka yang ada di dalam teko itu ya kopi. Kalau dikeluar kok teh, maka ya dalamnya teh. Kalau yang keluar dari lisan kita ini kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyejukkan, ada katanya qaulan karima, ada kalanya qaulan layyina, ada namanya qaulan sadida, maka insya Allah hati itu adalah sumber dari itu semua, insya Allah maka itu hatinya yang baik. Tapi sebaliknya, bila yang keluar adalah sumpah serapah, yang keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar, maka enggak menutup kemungkinan yang ada dalam hati ini adalah kasar, kotor, dan lain sebagainya. Lah, lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim? Tadi juga Mas Arif bilang ada yang dalamnya hatinya kotor tapi mengucapkan kata yang baik. Ini juga tidak selaras antara hati dan pikiran. Hati dan lisan, mohon maaf. Maka lisan adalah cerminan dari hati itu tadi. Keselarasan hati dan lisan ini adalah sebagai cerminan utama dari akhlak atau karakter seseorang. Lisan tadi saya katakan ibarat teko, lisan ini ibarat juru bicara, maka yang terlihat atau yang keluar dari lisan itulah penggambaran yang ada dalam hati orang tersebut. Lalu bagaimana? Maka yang pertama, langkah kita agar selalu selaras antara lisan dan hati. Maka yang pertama, banyak zikir tentu dengan juga berpikir, refleksi diri. Artinya, berpikirlah sebelum terucap. Jangan sampai kita menyesal karena ucapan. Lah kalau zaman digital ya tentu ketikan. Kalau dulu mungkin hanya dimonopoli oleh ucapan, tapi sekarang juga ketikan. Lah ketikan ini kan cerminan dari hati. Kalau dulu ya lisan, ya cerminan dari hati. Artinya berpikirlah dengan sebaik-baiknya, berpikirlah dengan sematang-matangnya sebelum terekspresi dari lisan kita, sebelum terekspresi dari tulisan kita. Karena yang ada dalam hati bisa tergambarkan, terekspresi lewat tulisan, lewat lisan, dan ini yang bisa mempengaruhi kita menjadi orang mulia atau orang yang hina, kita yang selamat maupun orang yang tadi celaka itu tadi. Kemudian agar yang keluar dari lisan ini menjadi baik, berusahalah untuk melihat sesuatu dari sisi positifnya. Dan ini biasa berasal dari pikiran, dari hati langsung ke pikiran, dan kemudian terekspresi dari lisan atau perbuatan. Setiap orang yang dalam hatinya selalu berpikir positif, maka keadaan apapun, situasi dan kondisi apapun, insya Allah akan menghasilkan yang positif. Contoh begini Mas Arif, bukan saya membela kenaikan harga BBM, bukan. Tapi bagi orang yang berpikir positif, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, maka dia akan mengambil positifnya. Maksudnya positifnya begini, ya Allah, memang pemerintah mungkin berat untuk menaikkan harga BBM, mungkin, wallahu alam, kita nggak tahu secara pastinya. Tetapi bagi kita, mau BBM naik seberapapun, yang penting Allah memberikan kekuatan kita, memberi rezeki kita untuk daya belinya naik, atau mungkin kita mampu untuk membelinya, maka insya Allah pikiran positif yang kita terima. Orang yang selalu berpikir positif, diawali dari hati yang positif, walaupun seandainya ada orang yang berbuat zalim kepada dia, berbuat jahat kepada dia, maka dia akan memikirkannya atau menganggapnya, menilainya sesuatu yang positif juga. Misalnya begini, ini contoh pernah saya dinasihati seseorang. Seseorang itu pernah kehilangan sesuatu yang sangat dia cintai. Dia itu pecinta burung. Lah satu hari burung yang paling dia demeni ini hilang. Lah saya tanya, rugi besar dong Pak? Ya enggak rugi besar. Mungkin ini cara Allah untuk menghilangkan atau mengurangi kecintaan saya kepada burung ini. Karena dengan burung ini terkadang saya ketika azan berkumandang, saya tidak mendengar. Mungkin ini cara Allah untuk mengingatkan saya sesuatu yang saya cintai dengan berlebihan, maka diambil oleh Allah sehingga saya bisa kembali ke jalan yang dibenarkan oleh Allah. Ini orang yang berpikir positif. Tapi orang yang berpikir negatif akan selalu semuanya menjadi negatif. Ini contoh.
Dan ini pernah juga terjadi pada contoh-contoh pendahulu kita. Ketika sesuatu yang ia cintai kok diuji oleh Allah, bagi orang yang berpikir positif, maka yang timbul adalah positif juga. Nabi Allah Ibrahim sekian tahun berumah tangga, tidak dikaruniai anak, begitu lahir anak, betapa cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya. Tapi kenapa Allah kemudian mengujinya dengan memerintahkan untuk menyembelihnya? Tapi Nabi Allah Ibrahim selalu berpikir positif, maka yang timbul adalah positif juga. Akhirnya inilah ujian Allah untuk menguji betapa kecintaan saya kepada anak ini bisa merubah nggak kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bagi kita, Mas Arief. Ketika kita bisa berpikir positif, maka keadaan apapun yang terjadi, seandainya sesuatu yang kita harapkan kok tidak tercapai, bagi kita yang berpikir positif, mulai dari berpikiran kemudian berawal dari hati, insya Allah yang timbulnya adalah positif juga. Tapi sebaliknya ya akan timbul dari hati yang tidak positif, kemudian lewat pikiran, kemudian lewat mulut akan keluar sumpah serapah, maki-maki, menyalahkan siapapun, padahal bisa jadi yang salah adalah kita, kurang persiapan dan lain sebagainya. Maka dari hati yang positif, insya Allah akan keluar pemikiran yang positif. Dari hati dan pemikiran yang positif, insya Allah akan terekspresi dengan tulisan, dengan lisan yang membawa aura atau sisi positif di semua lini kehidupan kita. Dan ini yang kita harapkan, agar terjadi keselarasan antara hati dan lisan. Nah, kalau seandainya kok sebaliknya, atau bukan sebaliknya ya, seandainya malah berbanding terbalik, hatinya ada kebusukan, dalam tanda kutip, mohon maaf kalau bahasanya terlalu kasar, tetapi kok mulutnya terucap, inilah tanda-tanda nifak, tanda-tanda munafik ada dalam diri orang tersebut. Dan insya Allah nanti bisa kita lanjut kembali di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan keselarasan hati dan lisan. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan, mungkin ada tambahan lagi Pak Ustadz, kami persilahkan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, bahwa Allah yang menilai utama dari kita adalah dari hati kita. Tetapi yang paling tahu hati kita ya kita. Dan sementara orang lain menilai kita bukan dari hati, karena orang lain nggak bakalan tahu apa isi dalam hati kita. Kalau dulu ada syair lagu, sedalam-dalamnya samudra bisa diketahui, tapi dalamnya hati seseorang tidak bisa diketahui. Lah orang lain akan tahu kita ya dari lisan dan perbuatan kita. Lah lisan dan perbuatan itu adalah cerminan hati, seperti saya sampaikan di sebelumnya tadi. Orang akan menilai kita orang baik atau tidak ya dari perbuatan kita, dari ungkapan kita. Maka kita jagalah perbuatan kita jagalah ungkapan atau ucapan kita agar tidak menimbulkan kezaliman terhadap orang lain. Memang Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menilai dari fisik kita, Allah tidak menilai dari sosoknya kita, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati kita. Lah hati ini akan menjadi mempunyai nilai yang lebih ketika diungkapkan dengan perbuatan yang baik, bisa diungkapkan dengan ucapan yang baik, dan ungkapan dan perbuatan yang baik itulah nilai pahala yang kita peroleh dari sesama kita, hablum minan nas. Dan juga dari hati yang baik itulah diharapkan kita memperoleh nilai yang baik juga menurut hablum minallah. Lah lalu bagaimana tadi saya sampaikan antara hati dan lisan yang sudah tidak selaras. Lisannya kayaknya mengucapnya iman, lisannya kayak mengucapnya baik, tetapi ternyata hatinya tidak baik. Yang paling tahu tentang hati seseorang tentu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menilai hati seseorang. Yang kita nilai adalah yang nampak.
Yang nampak di permukaan dari perbuatannya, yang nampak permukaan dari ucapannya. Lah, yang menilai hati kita, kita kembalikan kepada Allah. Maka kita tidak bisa menilai bahwa orang itu adalah orang munafik. Orang itu adalah orang yang tidak jujur dengan hati dan lisannya, tidak selaras hati dan lisannya. Yang bisa menilai hati seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu sendiri yang merasakan apakah saya ini, hati saya sama lisan saya ini selaras apa enggak? Hati dan lisan saya ini bertentangan apa enggak? Yang tahu adalah Dia. Tapi kita orang lain tidak bisa menilainya. Dan memang bukan wewenang kita untuk menilai orang lain. Kita hanya bisa menilai diri sendiri, karena yang paling tahu dengan kita adalah kita. Cuman kadang penyakitnya kita ini nggak mau tahu dengan diri kita sendiri. Bahkan kita sering bertentangan dengan hati kita. Setiap kita itu dikaruniai hati yang kalau sering kita bilang tanya hati terkecil. Karena memang hati kecil itulah yang selalu jujur, dan ia selalu mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Cuma begitu real di perbuatan kita, terkadang hati kecil itu kita lawan. Hati kecil itu nggak kita turuti, sehingga kita melakukan kesalahan. Itu aslinya hati kecil kita tahu bahwa ini salah. Misalnya, kita datang ke kantor sering terlambat dari jam yang sudah disepakati. Itu hati kecil kita tahu bahwa ini satu pelanggaran, ini satu kesalahan. Tapi terkadang, biarin teman-teman juga belum datang, biarin juga bos nggak ngecek ini. Nah, ini terkadang tadi itu karena kebutuhan. Ada orang itu tahu kalau duit ini haram, pekerjaan ini nggak baik, tetapi karena kebutuhan akhirnya mau haram mau halal, yang penting bisa nyukupi kebutuhan saya. Nah, ini orang yang sudah tidak bisa menselaraskan antara hati kecil dan perbuatan atau lisannya itu tadi. Nah, kita diharapkan sebagai seorang muslim bisa menyelaraskan antara hati dan lisan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang jujur tadi. Orang yang terucap dalam dirinya qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyina, itu diharapkan orang-orang yang mempunyai hati yang baik. Dan hati yang baik, hati yang selamat inilah yang bisa menghadap Allah nanti dengan selamat. Tidak ada yang bisa kembali kepada Allah dengan selamat kecuali illa biqalbin salim, kecuali dengan hati yang selamat atau hati yang sehat itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, silakan Mas. Baik. Pak Ustadz, ini terkait dengan keselarasan antara hati dan juga lisan. Kalau misalkan kita ini jengkel ke orang lain, ke teman kita atau apapun itu hatinya kan jengkel Pak Ustadz. Iya. Tapi kita berusaha untuk menahan. Maksudnya berkatanya tuh masih baik-baik aja. Apakah itu bentuk dari kemunafikan atau itu tadi menahan untuk tidak berkata jelek Pak Ustadz? Baik Mas Harif, saat kita lagi marah kepada seseorang, ingin kita luapkan, tetapi kita masih menahan diri untuk tidak kita luapkan. Ini termasuk kemampuan seseorang untuk menahan kemarahannya, bukan mengkhianati hati, bukan. Itu termasuk menahan diri untuk tidak marah. Karena orang yang bisa menahan diri dari kemarahan itulah orang yang dijamin surga justru malah. Sebetulnya dalam hati dia pengen menguapkan kemarahan, tapi ia tahan. Lah, itu ketika ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, nasihati saya ya Rasul." Jawaban Rasulullah apa? "La taghdab, jangan marah." Kemudian orang itu mengulang lagi, "Ausini ya Rasul, nasihati aku ya Rasul." Rasulullah jawabannya sama, "La taghdab," sampai 3 kali, jangan marah. Lah, orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak meluapkan kemarahannya, walaupun hatinya jengkel, hatinya marah luar biasa, ini termasuk orang yang hebat luar biasa. Tetapi kalau itu jadi disimpan berlama-lama, akhirnya jadi penyakit juga Mas Ari. Ya mungkin perlu diluapkan, tapi tidak diluapkan dengan emosional, tidak diluapkan dengan apalagi bermain fisik, menyakiti, menzalimi dan lain sebagainya. Mungkin bisa diluapkan dengan cara yang lain, dengan memperbanyak Astaghfirullahaladzim, meredam kemarahan dengan mengingat nama Allah. Kalau belum bisa, duduk. Kalau belum bisa, ambil air wudhu. Insya Allah kemarahan dalam hati itu hilang. Artinya orang meluapkan atau menahan luapan amarah itu bukan orang munafik justru. Itu adalah orang yang hebat karena bisa menahan kemarahannya. Dan itu justru orang yang diharapkan seperti itu. Lah justru orang yang ekspresif ketika hatinya marah langsung diluapkan. Nah ini berarti orang yang sudah rem untuk menahan kemarahannya udah nggak ada remnya lagi, justru malah
orang seperti ini yang perlu diterapi hatinya dengan tadi itu. Nah, jadi bukan termasuk kategori munafik, orang yang bisa menahan amarah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, kalau misalkan kita sudah terlanjur mungkin berkata yang buruk sehingga menyakiti teman atau orang lain, itu apa yang perlu kita lakukan, Pak Ustadz? Ya tentunya meminta maaf. Sehebat-hebatnya, sebanyak-banyak kita mohon ampun pada Allah, kalau belum meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, maka kesalahan kita belum diampuni oleh Allah. Ada satu hadis, Mas Arif. Ini hadis ini biasanya sering dibacakan atau disampaikan ketika acara halal bihalal. Itu Rasulullah pernah bertanya pada para sahabat ketika lagi ngumpul, nanya begini, atadruna manil muflis? Tahu nggak siapa itu orang yang bangkrut? Mereka menjawab, orang yang la dirhama wala mata, orang yang nggak punya harta benda sama sekali ya Rasul. Rasulullah jawab, enggak. Orang bangkrut itu orang yang nanti menghadap Allah dengan bangganya membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasa dan sebagainya. Tapi satu sisi ia menzalimi orang lewat lisannya, sementara orang itu belum memaafkan. Sementara orang itu saat di dunia dia tidak bisa membalas karena yang menzalimi itu atasannya mungkin tidak berani untuk membalas, tapi dia masih menyimpan nanti akan saya tuntut nanti di akhirat. Nah, orang yang kita zalimi dengan lisan kita, dengan ucapan mungkin kita maki-maki, kita rendahkan, kita hina, dia nanti di akhirat akan menuntut pada Allah. Ya Allah, si fulan itu dulu atasan saya. Dia memang sholatnya rajin, ibadah lainnya rajin, tapi mulutnya nggak terkontrol. Maka dulu di dunia saya nggak bisa untuk menuntut, saya tidak ada kemampuan untuk membalas, maka saya meminta balasan keadilan saat ini. Nah, akhirnya orang yang bangga dengan pahala macam-macam itu, ketika yang nuntut 1 orang, 2 orang, 3 orang, lama-lama pahalanya habis. Begitu pahalanya habis, masih ada yang datang untuk menuntut, maka dosa orang yang nuntut itu dikasihkan ke orang tersebut. Maka orang inilah yang disebut dengan bangkrut. Maka alhamdulillah kita bersyukur di Indonesia ini ada budaya halal bihalal, ada budaya paguyuban antar misalnya kita asal dari mana gitu. Salah satunya kan untuk menjalin keakraban, menjalin silaturahim, dan disitulah kadang terucap kata saling memaafkan. Karena tadi Allah belum memberikan maaf kepada orang tersebut, dosa lewat lisannya atau yang lainnya, kalau orang yang bersangkutan belum meminta maaf. Yang repot itu ketika kita berbicara di depan mungkin banyak orang, ratusan orang, di situ terucap kata sumpah serapah, kata caci maki, yang tersinggung bukan 1-2 orang dan kita nggak kenal. Nah ini yang repot. Makanya kita ini yang berbicara seperti ini, maka di akhir kita sering meminta maaf. Ya siapa tahu ada ungkapan kita yang kurang berkenan. Ketika mungkin Mas Arif lagi memandu acara tertentu, ada kata yang kurang berkenan, ada atau orang yang tersinggung, kan kita nggak tahu. Atau mungkin ya kita untuk meminta maaf satu ya nggak mungkin. Maka di penghujung acara biasanya kita meminta maaf. Siapa tahu ada ucapan, ada tindak tanduk perilaku kita yang menyinggung mereka. Wong bisa jadi kita niatnya sudah baik, kita niatnya tidak menyinggung seseorang, tapi ketika kita menyampaikan satu kebenaran, terkadang ditanggapi berbanding terbalik. Ada sesuatu yang kita sampaikan dengan jujur, tapi ada orang yang tidak terima. Nah inilah makanya apalagi yang kita berbicara di depan umum seperti ini, ya di akhir kita selalu meminta maaf. Siapa tahu ada, ya mungkin ketika kita memandu acara seperti ini, ada di antara pemirsa Sinpo TV tentang tersinggung, kok berbicaranya seperti ini sih? Nah, ya kita meminta maaf, karena Allah belum memberi maaf selama orang yang kita zalimi, kita sakiti, belum memberi maaf kepada kita. Ya, moga-moga orang-orang yang lawan bicara kita adalah bukan orang-orang yang terzalimi, sehingga tidak ada beban antara kita dan mereka, dan ketika kita mohon ampun pada Allah, nggak ada halangan ampunan Allah turun kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.